Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia dari Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi mengenai peranan guru dalam pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran, guru memiliki peran yang sangat penting. Guru merupakan pelaksana proses belajar mengajar, sehingga keberhasilan pengajarannya sangat menentukan keberhasilan pendidikan pada umumnya. Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam proses mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas kepada pelajar. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak. Pendidik adalah orang yang mengajar dan membantu siswa dalam memecahkan masalah pendidikannya. Sedangkan menurut kajian Islam, menurut Imam Al-Ghazali, guru atau pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan segala potensi yang ada pada peserta didik, serta membersihkan hati peserta didik agar bisa dekat dan berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat peranannya yang begitu penting, maka guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif tentang kompetensinya sebagai pendidik. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh Brand dalam Educational Leadership menyatakan bahwa hampir semua usaha reformasi pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan metode pembelajaran, semua bergantung kepada guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat normal. Peranan yang dianggap paling dominan adalah guru sebagai pendidik dan pengajar. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan diidentifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pelatih dan pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran pelajaran itu. Yang ketiga, guru sebagai perancang pembelajaran. Pihak Departemen Pendidikan Nasional telah memprogram bahan pembelajaran yang harus diberikan guru kepada peserta didik pada suatu waktu tertentu. Di sini guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan PBM tersebut dengan memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran yang meliputi: 1. Membuat dan merumuskan bahan ajar. 2. Menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan, dan kemampuan siswa, komprehensif, sistematif, dan fungsional yang efektif. 4. Merancang metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. 5. Menyediakan sumber belajar. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam pengajaran. Selanjutnya, guru sebagai pengaruh pembelajaran. Hendaknya guru senantiasa berusaha menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, guru sebagai konselor. Sesuai dengan peran guru sebagai konselor adalah ia diharapkan akan dapat merespon segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dipersiapkan agar dapat menolong peserta didik memecahkan masalah-masalah yang timbul antara peserta didik dengan orang tuanya, bisa memperoleh keahlian dalam membina hubungan yang manusiawi, dan dapat mempersiapkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan bermacam-macam manusia. Selanjutnya, guru sebagai pelaksana kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik
selama ia mengikuti suatu proses pendidikan. Secara resmi, kurikulum sebenarnya merupakan sesuatu yang diidealisasikan atau dicita-citakan. Selanjutnya, guru sebagai demonstrator. Melalui peranannya, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya, karena hal ini sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya, guru sebagai pengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa belajar, tetapi juga mengembangkan kebiasaan bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian, media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajarannya di sekolah. Dan sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Adapun kompetensi guru dalam pembelajaran. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang berkompeten. Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Jadi, kompetensi profesional guru adalah merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan pembelajaran dengan melakukan, untuk menggantikan cara mengajar di mana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan. Sedangkan menurut Depdikbud, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah yang pertama, kompetensi profesional. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari subjek matter yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis, mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kompetensi personal, artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam hal ini berarti memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan kepemimpinan serta yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ingmadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Yang ketiga, kompetensi sosial,
Artinya, guru harus mampu menunjukkan dan berinteraksi sosial baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Yang keempat, kompetensi untuk melakukan pembelajaran yang sebaik-baiknya, yang berarti mengutamakan nilai-nilai sosial dari nilai material. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.